إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita semua bisa hadir melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa menjadi umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etos kerja dalam Islam ini merupakan salah satu perintah agama yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara amal soleh dengan keimanan. Misalnya ada ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi keimanan dan amal soleh ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita semua sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memperkokoh keimanan kita, menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai makhluk sosial kita juga diperintahkan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk bermuamalah, untuk berbisnis, berdagang, berpolitik, bertani dan lain sebagainya. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-105, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kalian, kata Allah, maka niscaya Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat daripada kerja kalian. Artinya apa? Bekerja itu adalah salah satu ibadah juga yang Allah anjurkan kepada kita. Tapi dengan catatan,
kalau kita niatkan karena Allah. Misalnya kita berangkat pagi, kita dari rumah melangkahkan kaki kita dahulukan kaki kanan, kemudian kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya niat bertawakal, mencari penghidupan, ya, menghidupi anak dan istri saya karenamu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita berangkat kerja, maka insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan begitu kita keluar dari rumah kita, Allah catat sebagai amal ibadah. Nah, ini pentingnya niat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ada kelihatannya orang yang mengurusi dunia saja, tetapi di sisi Allah itu dicatat sebagai amal soleh. Kenapa? Karena bagusnya niat. Dia kerja, dia berpolitik, dia berdagang, dia berbisnis, tapi niatnya ya Allah, saya niat bekerja mencari nafkah supaya saya tidak meminta-minta, supaya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang ada di Palestina, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa membangun pondok pesantren, menyantuni anak-anak yatim, supaya saya bisa berzakat, berinfak dan lain sebagainya. Maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Karena apa? Karena bagusnya niat. Tapi bisa jadi juga yang kelihatannya itu amal akhirat, tetapi begitu salahnya niat, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal akhirat. Contohnya, sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya kurban. Kemudian na'udzubillah min dzalik, misalnya ada seorang yang berkurban dengan kurban binatang yang paling bagus, yang paling mahal, tetapi dia berkurban itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkurban supaya dia dipandang sebagai orang yang mampu, supaya dia tidak malu dengan sahabat-sahabat yang ada di kantornya misalnya, supaya dia dicatat sebagai orang yang dermawan. Maka bisa jadi itu amal akhirat, akan tetapi tidak mendapatkan daripada pahala akhirat. Kenapa? Karena salahnya niat. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara mengenai etos kerja atau semangat dalam kita mencari nafkah, ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium tangan salah seorang dari tukang batu, di mana tukang batu ini berangkat pagi pulang sore, dia tetap melaksanakan sholat, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringatnya bercucuran terkena panasnya terik sinar matahari, terkena dinginnya hujan. Kemudian berjumpa dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah Nabi memegang tangan si tukang batu dan diciumlah tangannya. Dan Nabi mengatakan, tangan seperti inilah yang tidak disentuh oleh api neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan etos kerja, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah halal dan haram. Kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang Islam, maka sesuatu yang diharamkan Allah, maka sudah sepantasnya kita tinggalkan. Misalnya kita berbisnis, ada unsur-unsur yang tidak jelas, ada unsur-unsur yang tidak maslahat untuk agama, untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka sudah sepantasnya bisnis itu kita tinggalkan. Misalnya ada bisnis yang kita lakukan, ada unsur-unsur yang berbau riba atau rentenir, maka itu juga sepatutnya kita tinggalkan. Karena Allah menyampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga mengancam, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan orang-orang yang rajin bersedekah. Ini mutlak adalah rambu-rambu bagi kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah niat yang bagus. Yang kedua adalah cara kerja yang baik. Bagaimana kita bisa melihat peluang misalnya. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu juga beliau seorang pebisnis, seorang entrepreneur. Bagaimana di usia 11 tahun beliau sudah diajak pamannya Abu Thalib untuk pergi berniaga ke negara Syam atau Syria. Kemudian ada juga sahabat-sahabat Nabi yang profesinya sebagai pebisnis. Misalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah saudagar yang kaya raya. Kemudian ada lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau juga saudagar yang kaya raya. Akan tetapi kekayaannya, hartanya, mereka sedekahkan, mereka alirkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat perang Tabuk, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat dan mengajak kepada para sahabat, wahai para sahabat, sebentar lagi kita akan menghadapi perang Tabuk, di mana saat ini kondisi ekonomi kita sedang sulit, sedang mengalami peceklik. Siapakah di antara kalian yang ingin menyumbang daripada perjuangan agama Islam? Maka pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan pun mengangkat tangan. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya salah satu orang yang akan mendermakan harta saya untuk kepentingan umat Islam. Maka pada saat itulah Sayyidina Utsman bin Affan, dalam sejarah dicantumkan, beliau sempat bersedekah 100 ekor kuda perang. Kemudian dicantumkan lagi bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan menyedekahkan 300 ekor onta, yang kalau dijumlah-jumlah kurang lebih sedekah Sayyidina Utsman bin Affan pada saat itu adalah 19,5 miliar rupiah. Subhanallah. Jadi umat Islam kita semua tidak patut memusuhi dunia, tidak patut memusuhi kekayaan, tetapi yang patut kita tanamkan dalam mindset otak kita, dalam mindset hati kita, bagaimana kita bisa meraih dunia, akan tetapi dunia itu kita genggam di tangan kita. Kemudian begitu kita genggam di tangan kita, dan dunia ini kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis akan menolong kita. Dengan kita memiliki harta yang banyak, maka peluang kita untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk menyantuni anak yatim itu juga lebih besar. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan untuk negeri akhirat, dan jangan lupakanlah, yakni masalah karunia Allah yang ada di dunia. Artinya apa? Amal akhirat, amal soleh akhirat, bekal kita menuju akhirat harus senantiasa kita prioritaskan. Akan tetapi Allah juga berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan artinya kehidupan di dunia. Insya Allah, kalau etos kerja ini, bagaimana karakter Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana karakter Sayyidina Utsman bin Affan yang sangat dermawan, bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga saudagar yang kaya raya akan tetapi juga dermawan,
kita duplikat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita pun akan mengikuti daripada jejak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga menguasai daripada dunia, dan pada akhirnya kita bisa beramal soleh lebih banyak untuk kepentingan dakwah Islam, untuk membangun masjid, pesantren, menyantuni yatim piatu dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau konsep ini kita terapkan, kita pun akan memperoleh daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yakni doa sapu jagat, di mana kita berharap kehidupan dunia yang hasanah dan kehidupan akhirat yang hasanah. Cukup sekian dan demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.